Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan entrepreneurship ya, betul. Sebentar, hari ini kita akan membahas mengenai masih di area untuk ide gitu ya. Saya akan share screen-nya. Oke. Yang belum absen silahkan untuk tulis nama sama NPM di kolom chat ya. Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis peluang ataupun opportunities baik itu secara domestik maupun internasional. Gitu ya. Nah, di sini nanti akan banyak sih contoh-contohnya gitu ya terkait rule ataupun informasi. Nah, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Karena buku panduan yang kita pakai itu menggunakan buku panduan dari luar. Jadi hukum-hukumnya juga hukum dari luar. Nah, sebelum ke sana, bahwa tadi kan sesuai dengan judulnya nih, bahwa kita akan identifikasi dan menganalisis peluang. Jadi, nah ini hal yang sangat sulit itu yang dilakukan seorang entrepreneur, biasanya mengalami kesulitan bagaimana dia memanage dan juga mengekspan atau mengembangkan dari usaha yang sudah dia buat. Nah, membuat usaha mungkin itu lebih mudah, tapi ketika untuk mempertahankan dan mengembangkannya itu menjadi lebih sulit, gitu kan. Nah, untuk mengembangkan usaha tersebut ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dari peluang itu sendiri, baik atau kita mau melakukannya secara domestik atau secara area lokal gitu ya, atau kita memang mau secara internasional. Gitu. Setelah itu kita juga seorang entrepreneur dia harus mampu mendevelop different management skill. Artinya bahwa ketika ada berbagai macam skill gitu ya, nah itu juga harus bisa di-manage dengan baik. Nah, ini yang agak kesulitan, jadi harus punya ilmu manajemennya dari si si entrepreneur tersebut. Selain itu, ilmu manajemen sudah ada, terus bisa mengidentifikasi peluang sehingga kita bisa tahu bisnisnya, gitu ya. Seorang entrepreneur juga harus bisa dia infuse atau misalkan dia menularkan spirit entrepreneurialnya ke orang lain atau ke timnya sendiri, gitu ya. Nah itu sangat diperlukan agar si usahanya itu tetap berjalan seperti pada saat dia membuka venture tersebut atau usaha tersebut. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi kenapa sih gitu ya bahwa akan dilakukan ekspansi secara internasional atau go global. Nah, yang pertama biasanya gitu ya ketika entrepreneur itu dia market oriented gitu ya. Dalam artian dia ingin memperbesar skala pasarnya, nah itu salah satu motivasi atau hal yang bisa seseorang itu ingin mengembangkan usahanya secara internasional. Terus ada kepentingan dari organisasi gitu ya, ada atau dari usahanya sehingga dia ingin meningkatkan sales force-nya atau misalkan ingin external events-nya juga menjangkau sampai ke luar negeri. Terus dia ingin dia ingin
pengembangannya itu gitu ya, pengembangannya itu melihat wah ini akan bertahan lama, pengen bertahan lama gitu. Artinya dia ingin long term yang bisnis, maka dia berusaha untuk expand gitu, expand ke luar negeri. Nah, jadi gitu ya, apa sih ketika misalkan gitu ya, kunci sukses kalau seorang entrepreneur ingin dia bisa expand baik itu domestik maupun internasional. Yang pertama dia harus develop idenya dengan baik, gitu ya. Harus ada marketnya, gitu ya. Dan juga dia harus bisa fulfill produk ataupun jasanya terhadap market tersebut. Nah, ketika akan masuk, otomatis diperlukan kan adanya ketika akan wah ini ada opportunity nih, tapi opportunity itu harus di-assess dulu, gitu ya. Di-assess dulu agar memang bisa kita tahu apakah kita bisa fulfill opportunity tersebut atau tidak. Nah, makanya disebutnya sebagai opportunity assessment plan. Opportunity assessment plan ini dia bukan business plan, tapi memang bagaimana dia mengakses opportunity itu. Kalau kalian lihat flashback ke materi sebelumnya bahwa kita akan ada sebuah gambar yang ada di tugas juga mengenai go atau or no go exploit gitu ya, opportunity. Nah, itu merupakan bagian dari salah satu bentuk assessment plan terhadap opportunity. Bagaimana mengakses sebuah opportunity? Itu ada 4 section. Yang pertama, kita develop dulu idenya. Ide gitu ya, kita kembangkan ide. Kan di pertemuan sebelumnya minggu lalu bahwa kita sudah tahu nih sumber ide dari mana, cara memperolehnya seperti apa, generate idenya. Terus setelah itu apa yang harus dilakukan, problem solvingnya, creative problem solvingnya. Nah itu juga itu salah satu bagian develop ide. Nah setelah itu dianalisis nih kompetitif produk dan perusahaannya, kompetitif tidak, bisa bersaing tidak, dan identifikasi nih gimana caranya selling propositionnya seperti apa gitu. Jadi kita menetapkan strategi di situ, strategi penjualnya seperti apa. Itu tahap pertamanya gitu. Yang selanjutnya itu berfokus ke market nih, market seberapa besar nanti market yang ada gitu kan. Terus trendsnya seperti apa? Trends kemarin sudah belajar ya minggu kemarin. Terus karakteristik dan pertumbuhannya seperti apa? Nah itu juga yang harus diassess atau dicek gitu ya, diperiksa gitu ya. Terus yang ketiga juga fokus ke bagaimana sejauh mana entrepreneurs timnya atau si entrepreneur dan timnya ini terkait dengan skill yang dimiliki dan experience atau pengalaman yang dimiliki. Itu kan kemarin ada tuh tabel yang atasnya knowledge, terus ada experience gitu kan ya. Nah, itu juga yang mempengaruhi salah satu assessment plan gitu kan. Ya. Jadi si knowledge-nya seperti apa, experience-nya seperti apa, skill-nya juga itu yang membuat kita go or no go exploit the opportunity. Hal yang terakhir adalah timeline. Ini yang penting. Jadi ada step-stepnya, tahapannya yang harus kita pastikan, milestone-nya itu harus kita pastikan. Setelah itu kasih deadline. Jadi kita bikin timeline yang ada deadline-nya sehingga kita bisa mengontrol kapan kita untuk terjun, kapan kita untuk melakukan strateginya atau kita membuat strateginya itu kita tahu. Sehingga ini jadi bahan indikator kapan kita bisa sukses, bisa launch the product ataupun kita bisa memperkenalkan produk itu ke pasar. Nah, ini tahapan ini memang yang bisa dilakukan dalam mengakses sebuah peluang. Nah,
Ini adalah tadi yang saya bilang di awal. Jadi ada informasi, sumber informasi. Kalau kemarin sumber ide, gitu ya. Kemarin kita bicaranya sumber ide. Nah, ini sumber informasi. Kenapa dibahas di sini? Karena ketika kita mau judulnya kan mau mengidentifikasi dan menganalisis peluang ya. Nah, kita harus tahu ketika mengidentifikasi kita harus punya general information-nya. Ini general information, jadi informasi secara keseluruhan, secara umumnya. Nah, ini sebagai contoh-contohnya saja sih, SCORE gitu ya, Small Business Development Center. Nah, kalian bisa dapat di sini untuk perusahaan luar. Tapi kalau di Indonesia, kalian bisa cari nih gitu ya, masih ke situsnya masing-masing, atau misalkan ke situsnya Kadin gitu ya, atau ke misalkan ke situsnya Disperindak, seperti itu. Nah, setelah general information, apa sih yang harus yang digali? Yang harus digali juga mengenai industri dan pasarnya. Misalkan kita ingin pasarnya tekstil, maka kita harus gali informasi mengenai data pasar, tren, statistik marketnya, dan forecasting penjualannya dari industri yang akan kita jalani, gitu ya. Jadi itu kita harus lebih spesifik, gitu ya. Termasuk dengan market size-nya, ukuran pasarnya seperti apa, parameter marketingnya seperti apa, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya siapa saja, dan brand apa saja yang ada di dalamnya. Itu di-gather infonya, dikumpulkan, termasuk teknologi mungkin yang dipakai di industri tersebut. Nah, ini semua dikumpulkan informasinya sebagai bahan kita untuk melihat kondisi pasar dan juga industri dari usaha yang akan kita buat. Ini kayak Plunkett, Frost and Sullivan, itu sih sebagai contoh-contohnya saja. Yang garis besarnya ini, industry and market information. Terus apalagi yang dicari gitu ya, mengenai competitive company dan product information-nya. Jadi produknya kita cari. Misalkan kita tadi tekstil mau apa sih? Kita mau membuat baju APD gitu ya, baju APD. Maka kita cari nih produknya, information produknya dari mulai bahannya, dari mulai standar standar bahan, standar pembuatan dan lain sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan yang membuat itu semua. Jadi kita cari informasi mengenai data dari semua terkait produk dan perusahaan. Nah, ini diperlukan agar kita tahu siapa nanti pesaingnya dan standar produk yang harus kita ciptakan seperti apa. Nah, balik lagi ini yang ke bawah kayak Business Source Complete, Hoover, sama Mergent itu salah satu contoh yang tempat mencari competitive company dan product information. Terus sumber informasi dari mana? Lagi dari pemerintahan, ya. Jadi dari situs-situs pemerintah juga itu juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi terkait bisnisnya. Maka bisnis apa? Kita misalkan ke Disperindag, kita mau bisnis mengenai perdagangan, maka ya kita cari situsnya di situs pemerintahan terkait hal tersebut. Nah, ini kenapa? Ini untuk terkait polisi ataupun info-info apa saja yang memang sudah disampaikan perusahaan-perusahaan sebelumnya ke pemerintahan yang ada di negara kita. Sumber informasi udah jelas bisa dicari juga di search engine. Yang terkenal sekarang search engine adalah Google. Ya, jadi kalian bisa cari itu semuanya apa yang kita ingin tahu, kita tinggal ketik keywordnya. Di mana lagi kita cari sumber informasinya di trade association atau asosiasi usaha atau
asosiasi perdagangan, misal di Kadin. Nah, itu juga kita bisa cari mengenai datanya tersebut. Terus dari trade publication juga bisa gitu ya, mengenai trennya, mengenai perusahaannya, apa namanya itu, mengenai semua perspektif terkait market dan juga kondisi pasar terhadap industri yang akan kita geluti. Entrepreneurship, nah gimana ya keadaan dari entrepreneurship yang skalanya internasional? Biasanya gitu ya, kalau misalkan kita yang entrepreneurship internasional, mereka kan otomatis keluar dari wilayah area negara gitu ya, sebuah negara gitu. Nah, di sini sangat diperlukan sekali bagaimana aktivitas itu bisa memuaskan kebutuhan si apa namanya konsumen di beda negara. Ini kenapa? Nah, karena kita kemungkinan akan melihat banyak sekali perbedaan, sehingga di sini harus dilihat sekali dan harus kita cek gitu. Sebentar, kok berisik ya? Sebentar, saya cek dulu ini kok berisik ya. Sorry, gangguan di sebelah berisik, jadi saya harus. Kita mulai lagi ya. Oke, jadi bagaimana kultur dari sebuah kultur dari entrepreneurship kalau skala internasional gitu ya. Nah, biasanya kan mereka atau kita seorang entrepreneur ingin memuaskan dari apa namanya tuh pelanggan ataupun calon customer yang ada di beda negara. Nah, makanya kita harus tahu betul apa itu kebutuhannya dan juga target customer kita di negara tersebut. Nah, ini ada beberapa, biasanya kita suka multi country dan itu pasti multicultural. Nah, di sini seorang entrepreneur harus bisa memetakan bahwa oh di suatu daerah dia culture-nya seperti apa sehingga produk kita harus bisa dimodif ataupun apa namanya diimprove seperti apa agar bisa memuaskan dari customer di beda negara tersebut. Nah, di sini gitu ya, ketika misalkan kita mau membuka di beda negara, hal yang harus diperhatikan gitu ya, hal yang harus diperhatikan bahwa kita pasti akan berbeda antara domestik dan internasional. Jadi kita harus benar-benar mengerti betul, baik misalkan walaupun secara domestik nih, kita usahanya di Bandung tapi kita ingin buka di Medan. Nah, berarti kita harus mengerti betul keadaan industri ataupun pasar terkait produk kita yang akan kita buka di Medan, gitu ya. Termasuk pasar di Medan seperti apa, apalagi di luar negara. Nah, di sini kita juga harus bisa merespon nih kebutuhan dari market atau area yang kita buka, gitu, baik itu domestik maupun secara internasional. Nah, apa saja sih informasi gitu ya, perbedaan ataupun perbedaan kondisi dari sebuah apa namanya area ketika kita berbicara mengenai domestik dan internasional gitu. Nah, secara ekonomis gitu ya, domestik bisnis strategi itu pasti akan lebih skalanya bisa single ataupun lebih kecil dibandingkan yang internasional. Selain itu domestik biasanya kan karena dia currency-nya sama ya, gitu ya. Jadi mata uangnya sama,
itu tidak mengalami kendala yang signifikan. Tapi kalau misalkan dengan yang beda negara, kita mengalami perbedaan mata uang. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika dari sisi ekonomi ketika kita ingin mengekspand terhadap dunia internasional. Kita lihat nih, di negara tersebut level ekonominya seperti apa, valuation-nya juga seperti apa, dan regulasinya terkait ekonomi seperti apa. Itu yang harus kita ketahui. Terus marketingnya, distribution sistemnya, dan bankingnya itu juga harus kita cek dan kita ketahui bagaimana kita mendistribusikan itu ke negara tersebut. Gitu. Terus dari dari sisi stage economic development-nya juga kita harus lihat bagaimana infrastruktur secara infrastruktur dari negara tersebut, infrastruktur ekonominya ya, fundamental infrastrukturnya, ketersediaan banking facilities dan sistemnya seperti apa. Jadi penyelenggara jasa keuangannya seperti apa, sistem pendidikannya, legalnya dan etika bisnisnya juga seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Nah, terus juga terkait dengan mata uang gitu ya. Terkait dengan mata uang harus diperhatikan karena tadi ada perbedaan mata uang. Maka ini akan berefek kepada transaksi bisnis. Terus ada perbedaan waktu, jadi sehingga kita harus tahu kapan kita melakukan transfer dan kapan kita bisa menerima uang ketika kita melakukan transaksi. Sistemnya gitu ya. Sistemnya seperti apa sih di sana gitu ya? Apakah masih diperbolehkan ada third party arrangement, artinya misalkan kita kerjasama dengan pihak ketiga, itu diperbolehkan atau tidak, atau misalkan sistem pembayaran seperti apa, sistem ketika pengiriman juga seperti apa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Secara politik, nah ini resikonya ada nggak dianalisis gitu ya terkait politik. Karena nanti politik ini akan mempengaruhi terhadap operating risikonya, transfernya, kepemilikannya juga gimana, dan juga ketika akan ada konflik dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut di negara itu gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Terus legal system regulasinya, ya. Regulasinya kalau tadi kan secara politik resikonya, regulasinya praktek bisnisnya seperti apa yang diperbolehkan, terus mannernya atau misalkan norma-normanya dalam hal transaksi, dalam hal eksekusi seperti apa, aturan-aturan lainnya ada nggak di sana gitu. Nah ini juga yang harus diketahui seorang entrepreneur. Terus bagaimana hukumnya, hukum properti kepemilikan kalau kita membuka usaha di sana, gedungnya dan lain sebagainya. Terus mengenai perjanjiannya, hukumnya seperti apa, untuk produknya juga dari safety dan liability-nya gitu. Jadi ada standar produknya di sana seperti apa, dan keamanan untuk produknya agar tetap sama seperti produk di headquarter. Nah itu juga harus dilihat. Masalah yang paling utama biasanya di bahasa, gitu ya. Ini juga kalau kalian tidak bisa bahasa tersebut, kalian harus bisa mencari translator. Gitu. Minimalnya kalian bisa menggunakan atau berbicara bahasa Inggris as a second language kalian, atau as a second language kita semua gitu ya. Jadi penting tidak? Ya sangat penting gitu ya. Makanya kita akan kemana nih? Misalkan kita akan ke China, maka kita coba harus bisa bahasa Mandarin.
Yang poin utama adalah bahasa Inggris sebagai bahasa yang diakui dan orang-orang seluruh dunia mempelajari itu. Teknologi, penggunaan teknologi juga di sini harus dilihat nih. Misalkan kita akan memasarkan suatu produk ke yang teknologinya jauh di atas kita. Nah, itu juga harus diperhatikan. Makanya contoh-contohnya kalau misalkan gini, contoh ada beberapa mobil di Jepang yang dia menggunakan teknologi sentuh tangan. Halo, suara saya terdengar? Di internet. Oh ya, oke. Nah, misalkan gini, teknologi informasi itu gini, ada beberapa teknologi mobil di Jepang tuh yang dia menggunakan sentuh tangan. Dia tangannya sentuh ke kaca, maka pintunya akan terbuka gitu ya. Atau di Dubai juga sama. Tapi di Indonesia belum ada gitu. Karena mereka menyesuaikan teknologinya gitu. Oh, di Indonesia masih tertinggal nih dari sisi teknologi, maka dia tidak gitu ya. Atau sekarang di Indonesia sudah ada yang teknologi pintunya itu dari kaki gitu ya. Jadi kita tinggal kak apa masuk kakinya di bawah pintu, mereka akan ngecek, udah gitu dia pintu akan terbuka. Nah itu contoh penggunaan teknologi. Nah, ada beberapa nih dari sisi kebudayaan gitu ya, dari sisi kultur kebudayaan, aspek-aspeknya yang harus diperhatikan. Pertama dari sisi agama, gitu kan ya. Dari sisi agama, jadi ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berjualan dan bagaimana cara kita membuat strateginya gitu, membuat strategi dan produk kita bisa nggak atau perlu diimprove nggak ketika kita masuk ke sana. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama dari sisi agama, dari filosofi politiknya, misalkan kita akan berbeda nih, gitu ya. Kalau kita menjual produk, strategi yang akan kita terapkan di Timur Tengah sama yang di Barat, misalkan. Terus dari sisi ekonomik dan ekonomik filosofinya, misalkan bagaimana kalau kita menjual ke Rusia, itu berbeda dengan kita menjual dari sisi ekonomik ya, ke misalkan US gitu ya. Education-nya, nah lihat latar belakang pendidikannya, masyarakat di negara tersebut, gitu ya. Manner sama custom-nya, language apalagi gitu ya, dan social culture-nya. Dan itu semua intinya kita harus tahu kebudayaan yang ada di sana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu yang akan mempengaruhi cara kita berjualan, gitu ya. Atau misalkan cara kita membuka ekspansi di perusahaan tersebut, di negara tersebut. Selanjutnya, nah mengenai sistem distribusinya, availability-nya, gitu ya. Ada nggak gitu kan? Jadi harus dilihat nih potensial sales-nya seperti apa secara keseluruhan gitu ya. Terus kompetisinya bagaimana tipenya gitu kan? Cost of the product. Jadi produk biaya pembuatan produknya atau misalkan HPP-nya berapa. Nah, terus geographical size-nya, keadaan geografisnya, karena itu akan mempengaruhi sistem distribusi. Policies gitu ya, investment, exchange rate, tadi nilai tukarnya gitu ya, resikonya sama keseluruhan marketing plan-nya gitu ya. Jadi distribution system availabilities ini yang harus dilihat gitu ya. Karena contoh misalkan ketika kita akan menyampaikan sebuah produk di sebuah negara ke sebuah negara, tapi ketika akan menuju negara tersebut kita melalui sebuah kawasan atau negara yang dalam keadaan perang. Nah, itu juga berarti kita harus lihat saluran distribusinya seperti apa. Gitu. Karena jangan sampai kita memang mau ke sana, ternyata di negara perang tersebut kita tidak bisa sampai produknya. Gitu. Atau terjadi pencurian dan lain-lain.
Kenapa seseorang itu pengen global? Biasanya karena dia memang profit ya. Dia pengen profit. Ada beberapa motivasi nih. Satu dari sisi profit, terus competitive pressure, artinya dia memang akan jadi orang ataupun perusahaannya kompetitif gitu ya. Terus karena produknya memang dibutuhkan, dia unik, jadi produknya dibutuhkan sama negara lain. Terus produk kapasitinya melebihi, artinya oh di sini kapasitas penjualannya 100, produknya ada 200, maka sisanya yang 100 di ekspor gitu. Terus di dalam negaranya atau di domestiknya dia mengalami decline sales-nya atau penurunan, maka dia termotivasi untuk menjual keluar atau go global atau ekspor. Terus adanya opportunity, gitu ya, udah jelas nih market unik, gitu, opportunity. Terus skala ekonomi mungkin dia punya skala perusahaannya besar sehingga dia mampu untuk punya modal untuk dia melakukan ekspor. Terus dari sisi teknologi, karena mungkin teknologinya dengan adanya ekspor, misalkan penggunaan internet gitu ya. Jadi dia buka terus ada pesanan dari luar. Nah, itu juga salah satu teknologi advantage. Maka dia harus memenuhi pesanan dari luar tersebut. Terus benefit dari teksnya, ketika ketika ekspor itu lebih murah gitu ya, maka dia salah satu termotivasi untuk go global. Ada strategi efeknya gitu ya. Secara fisik maupun secara psikologi, biasanya ini akan sangat berpengaruh atau berimbas kepada strategi yang akan kita pakai gitu ya. Nah, pertama dari sisi culture gitu ya, kebudayaan, bahasa, itu faktor-faktor legalitasnya sampai ke geografisnya, yang ini akan berefek kepada kita bisa untuk melakukan go global atau tidak. Ini beberapa isu, contohnya isu ketika secara psikologis gitu ya, ketika kita ingin melakukan go global gitu ya, dari sisi persepsi gitu ya, bahwa wah kita mempunyai persepsi kalau kita go global itu untungnya lebih banyak. Nah itu. Terus secara psikologis gitu ya, kita masuk ke dunia ekspor, maka kita dianggapnya perusahaan yang memang capable atau mampu. Terus dia pengen mencoba hal yang baru, adanya perbedaan mengenai sebuah negara dengan negara kita atau negara domestiknya gitu ya. Nah itu isu yang memang muncul secara psikologis ketika seorang entrepreneur ini going global. Nah, ada beberapa langkah yang harus ketika dilakukan, yang harus dilakukan ketika kita ingin membuka market. Jadi di negara lain. Yang pertama, kita juga harus tahu dulu indikatornya. Kita harus develop nih indikatornya. Terus kita collect datanya, gitu ya. Di-convert data tersebut. Terus kita compare datanya. Setelah itu kita kasih bobot nih. Kita analisis, kemudian kita ranking, gitu ya. Kita ranking dalam artian, wah ini marketnya yang mana ya yang akan kita tuju terlebih dahulu gitu. Ketika masuk ingin ya tadi ke sebuah negara ataupun secara domestik gitu ya, di sini kita akan lebih fokusnya ketika membuka nih di
negara lain. Nah, kita bisa melakukan secara exporting, baik itu direct maupun indirect. Saya yakin semuanya ekspor sudah pada mengerti ya pengertiannya. Terus ada non-equity arrangement, artinya memberikan lisensi, terus untuk dia membuka usaha atau membuat produk. Turnkey project, artinya turnkey project itu begini. Misalkan perusahaan kita mendapatkan sebuah project nih ya, sebuah project di negara kita. Tapi yang bisa mengerjakan project itu salah satunya ada di negara lain, di Singapura misalkan. Maka dia remote nih dari Singapura mengerjakan, nanti ini kan ke Indonesia gitu loh. Nah itu salah satu turnkey project. Terus manajemen kontrak. Nah, ketika kita memang kontrak dengan negara lain, gitu ya. Terus yang direct investment, baik itu minority, joint venture, dan juga majority, gitu ya. Artinya memang dia invest secara minor sedikit. Kalau joint venture memang bersama-sama bareng. Kalau majority berarti dia banyak. Atau kita melakukan merger, gitu ya. Merger akan dijelaskan nanti di pertemuan setelah UTS. Nah, untuk membuka di tempat lain, baik secara domestik maupun internasional, juga kita bisa melakukan partnering. Di mana partnering ini, kalau misalkan seorang yang good partner, biasanya dia akan share mengenai visi misi mereka, apa yang suka dan tidak suka, dan bagaimana mengeksploitnya itu akan di-share, gitu ya. Sehingga mereka akan mencapai kesepakatan dan mereka tahu nih apa yang harus dilakukan agar saling bantu agar goalnya itu tercapai, gitu ya. Nah, di sini ketika partnering maka tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai bagaimana transaksinya, gitu ya. Terus kondisi bisnisnya, ekonomi dan politiknya. Nah, ada barrier gitu ya atau penghalang, bukan penghalang ya, artinya memang yang membuat kita harus berhati-hati ketika kita akan bekerja sama ataupun berbisnis di luar. Di sini sebagai contoh ada general agreement gitu ya. Nah, saya kalau barrier ini karena kita di Indonesia gitu ya, barrier ini salah satu contohnya ketika adanya MEA. Misalkan MEA gitu ya, terus AFTA gitu ya, ASEAN Free Trade Area, terus adanya Brexit kemarin. Nah, itu salah satu yang harus diperhatikan karena akan ada aturan-aturan tersendiri. Gitu ya. Nah, dari situ maka kita bisa menentukan nih bagaimana strategi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menembus barrier-barrier tadi. Nanti ada, gitu ya. Nah, semua strategi-strategi tadi nanti kita akan bahas setelah UTS, gitu ya. Bagaimana kita menghadapi ketika kita akan masuk ke sebuah negara ataupun misalkan sebelum strategi-strategi yang harus dipersiapkan. Nah, itu saja materi kita hari ini gitu. Jadi di sini hanya sebatas informasi bagaimana menganalisis dan mengidentifikasi sebuah opportunity. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka saya akan memperlihatkan salah satu bentuk dari business plan yang akan kita buat. Nah, tapi saat ini tugasnya bukan membuat business plan. Kalian bisa lihat ini ada outline business plan, sebenarnya di buku juga ada di bab 7 gitu ya, di chapter 7. Kalian lihat di sini ada dari poin 1 sampai poin 11. Ya. Tugas kalian adalah kalian cari business plan
sebuah perusahaan gitu ya, yang 80% kerangkanya itu mirip seperti ini. Ya, 80% ya. Mirip dalam artian urutannya boleh, ternyata dia apa namanya tuh di sini kan poin 5 production plan, tapi dia poin 5 itu operation plan dulu, terus marketing plan, baru nanti production plan. Nah, itu boleh gitu. Nah, kalian cari perusahaan, biasanya perusahaan ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya bisnis plan seperti ini. Kalian cari gitu ya. Setelah itu setelah dapat, maka kalian jawab pertanyaannya. Jadi cari bisnis plan yang kemiripannya minimal 80% sesuai dengan tadi, kemudian jawab pertanyaan 1 sampai 4 ini. Tugas ini dikerjakan per kelompok. Jadi kelompoknya sama dengan yang kemarin. Kalau yang belum punya kelompok, cari temannya, silahkan aktif di grup. Satu kelompok itu 4 sampai 6 orang. Gitu ya. Jadi kalian cari kelompoknya yang sudah ada, bisa langsung mengerjakan. Ini dikumpulkannya kalau kalian dikumpulkannya hari Senin, tanggal 22 Maret. Ya. Hari Senin tanggal 22 Maret jam 10-an, kalau nggak salah. Ada di LMS. Ini nanti akan saya share juga di grup kalau di LMS-nya tidak terbuka. Gitu ya. Itu kalian submit, jadi yang pertama tugas si bisnis plan-nya itu, terus kalian gabungkan dengan jawaban dari 4 pertanyaan ini, kalian submit ke saya melalui LMS. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya anggap mengerti. Ya. Gambar di LMS nggak bisa kebuka, Pak. Oh, berarti nanti coba saya share di WhatsApp atau ya? Oke, nanti saya share di WhatsApp ininya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan untuk dibuka videonya. Kita akan screen capture terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka. Sebentar, saya siapkan ini. Oke, udah semua. Kita screen capture 2 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan boleh japri, boleh juga di grup. Kalau mengenai tugasnya, nanti saya share juga di grup gitu ya, untuk gambarnya, biar kalian bisa lihat. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat room.